Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bustami Arifin Kiai Agus Mudrik Kailani Al-Hafiz. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMKS Ma'arif N1 Bantar Kaung Abah Amin Mustaqim SAG, dan juga yang saya hormati pula para waka dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini serta semua staf karyawan SMKS Ma'arif N1 Bantar Kaung. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk siang hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk membersamai saya di sini. Kita duduk bersama untuk sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan yang luar biasa untuk dikasih nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas hari ini. Kemudian sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara hari ini nanti di sini ada 3 sesi ya. Yang pertama kita pembukaan, kemudian materi inti yang akan saya sampaikan di sini mengenai sosialisasi budaya positif. Kemudian yang ketiga nanti kita bisa sharing, tanya jawab, dan yang terakhir kita ada refleksi dan penutup. Baiklah, untuk acaranya hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kita dikasih kelancaran, kemudahan dalam menjalani aktivitas kita saat ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini tak lupa juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam acara diseminasi sosialisasi budaya positif. Di sini untuk modul 1.4 di akhir saya akan membuat aksi nyata, yaitu sosialisasi budaya positif terhadap warga sekolah. Salah satunya adalah kepada Bapak Ibu guru. Baiklah, yang selanjutnya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita sampaikan nanti selama 60 menit ke depan, ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Ini nanti insya Allah materi ini tidak hanya bermanfaat mungkin saya selaku calon guru penggerak ya Bapak Ibu, tapi nanti kita bisa terapkan bersama-sama untuk kepentingan murid. Nanti di sini kita terapkan bersama-sama. Oke, yang selanjutnya di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah materi yang pertama. Nah, kita ke pengertian disiplin. Saya yakin mungkin tidak usah saya jelaskan di sini pun kita semua Bapak Ibu sudah paham ya apa itu makna dari kata disiplin. Hanya saja mari kita ulas kembali, ingat kembali di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin ini dari bahasa Latin yang artinya belajar. Mungkin kita lebih banyak pemahaman ke anak juga disiplin itu adalah mengikuti peraturan. Ya, misalnya peraturan yang ada di sekolah. Contoh jam 7.15 sudah berada di kelas. Kita melakukan pembiasaan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa dan membaca Asmaul Husna. Itu adalah salah satu atau 3 dari budaya positif yang sebenarnya sudah kita terapkan sehari-hari di sekolah kita. Hanya saja mungkin istilahnya baru kita pahami setelah ini ya Bapak Ibu. Padahal kita aslinya sudah menerapkan dari dulu. Ini tinggal kita olah lagi bagaimana supaya budaya positif ini nantinya konsisten dan tetap berkelanjutan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian di sini, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi misalnya patuh terhadap aturan jam 7 misalnya 15 sudah di kelas, kita pembiasaan
Indonesia Raya, tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, kemudian membaca Al-Asmaul Husna, dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Atau misalnya di sini kepatuhan terhadap aturan tidak boleh menggunakan sendal, atau misalnya hanya menggunakan sepatu berwarna hitam. Bagi yang perempuan tidak boleh menggunakan make up. Itu adalah bagaimana sih sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya yang dilakukan kita kepada murid, ada aturannya. Nanti kita juga bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Terutama kita karena di awal masuk ya, ini awal tahun, tepat sekali kita untuk membuat keyakinan kelas. Nanti setelah pembelajaran sudah mulai aktif. Oke, yang selanjutnya di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang anak itu karena hanya ada rasa takut ya, takut terhadap hukuman. Biasanya ketika tidak mematuhi suatu peraturan, di belakangnya pasti ada yang namanya hukuman atau konsekuensinya. Misalnya tadi tidak menggunakan sepatu, dia menggunakan sandal. Dengan alasan apapun sandalnya akan diambil. Berarti selama di sekolah dia tidak menggunakan sepatu. Atau misalnya ketika telat, pasti itu ada hukumannya. Misalnya ketika datang di pelajaran olahraga, misalnya anak terlambat 15 menit, pasti pelajar akan memberikan konsekuensinya berupa misalnya suruh lari mengelilingi lapangan. Itu sebagai bentuk seperti ini ya, istilahnya mereka disiplin dengan ketidaknyamanan. Tapi apa? Mereka masih terus melakukannya. Inilah tugas kita, bagaimana caranya nanti budaya positif ini kita terapkan di sekolah. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini adalah mungkin kalau kita masih ingat ya, materi di semester 1 ya, ada yang namanya ini psikologi pendidikan. Bagaimana teori stimulus respon, kita menstimulus siswa kemudian siswa merespon. Tapi sekarang ini mari kita ubah paradigmanya menjadi teori kontrol, dan nantinya siswa ini menjadi proaktif. Jadi tidak hanya kita pancing ya, istilahnya kita pancing saja, tapi mereka sudah aktif dengan sendirinya. Saya yakin siswa kita, murid kita yang dari berbagai macam suku ya, di sini multi sekali kalau di kita, multikultural, dari bahasanya saja sudah lebih dari satu. Ada bahasa Jawa, ada orang Palembang, kemudian ada orang Lampung, ada orang Jawa Barat, ada orang Betawi. Nah ini yang beragam sekali dengan segala macam potensi yang mereka miliki. Inilah yang nantinya mari kita gali bersama-sama. Saya yakin mereka pasti punya potensinya masing-masing. Nah di sini menurut Stephen R. Conway mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, maksudnya perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi ketika kita ingin merubah murid, berarti yang harus diubah adalah dari diri kitanya. Misalnya budaya positif, kita ada aturan 7-15 di kelas. Berarti kita ubah selaku yang paling utama adalah memberikan contoh. Kita harus terlebih dahulu ada di kelas. Ini sebagai salah satu contoh ketika kita ingin merubah. Jadi kita tidak serta-merta langsung dalam lingkup yang besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil, dari sedikit demi sedikit. Mungkin hal-hal yang kita anggap sepele, ketika melihat anak tidak bersepatu, kita cuma tegur, kenapa tidak bersepatu? Lama-lama kita hanya jadi sebagai pemantau tanpa adanya tidak lanjut.
berbeda-beda. Nanti di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya kurikulum RPP atau RPP ya, istilahnya kayak modul ajar, tapi pembelajarannya yang berdiferensiasi. Jadi kita di kelas dengan siswa yang potensinya berbeda-beda, cara belajarnya beda-beda, di kelas pun kita ngajar dengan cara yang berbeda. Misalnya si A, dia itu lebih suka menulis. Ketika pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, dia tidak mau, maksudnya bukan tidak mau ya, tapi kemampuan komunikasi berbicaranya kurang, tapi dia kemampuan menulisnya ya bagus. Baik, maka ketika pemberian tugas atau metode pembelajarannya, medianya, kita arahkan sesuai dengan potensi anak. Kemudian si B misalnya, Bu, saya itu lebih suka berbicara. Nanti dia bisa membuat karangan dengan mempresentasikannya. Jadi berbeda-beda. Atau misalnya di pembelajaran olahraga, ini bisa dengan berbagai macam ini latihan fisiknya yang beda-beda ya. Misalnya si ini kemampuan di volinya bagus nih. Ketika pembelajaran mungkin dia akan lebih banyak di voli. Atau mungkin si ini larinya bagus nih. Kita ajarkan untuk dia, memotivasi dia untuk menjadi pelari yang bagus. Jadi di sini nanti yang kita anggap satu kelas ini sama, padahal berbeda-beda. Nanti kita akan lebih mengurucut lagi kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti bukan mengkotak-kotakan siswa, tapi kita coba bahwa pembelajaran itu kita gali potensi anak sesuai dengan yang ada dalam dirinya masing-masing. Walaupun mungkin kita paradigma dulu itu kan bahwa anak itu terlahir seperti kertas kosong. Guru di mulai PAUD misalnya, kita bebas menulis, mencoret-coret, mengisi ya, istilahnya mengisi anak itu di kertas kosong. Tapi tidak, sebenarnya bahwa semua murid, semua anak itu terlahir dengan potensinya masing-masing. Mungkin kita lihat anak kita ini senang ngomong nih, pasti dia potensi nanti di komunikasinya bagus, tinggal kita mengarahkan. Atau anak kita kinestetisnya bagus nih, olahraganya. Misalnya dibandingkan ketika dia suruh berhitung, mengenal warna, mungkin seperti itu ya. Dari kecil dia suka lari, suka main bola. Nah itu yang akan kita arahkan supaya potensi yang lebih dalam dirinya itu bisa menjadi sebuah nantinya menjadi ketika besar ini menjadi, mungkin ini adalah kita arahkan menjadi cita-cita mereka ya, kita arahkan karena di sini kita hanya sebagai penuntun. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa guru ini hanya menuntun, tugas kita menuntun, membimbing, menggali potensi-potensi dari semua murid yang ada di sekolah kita. Kemudian di sini semua orang melihat hal yang sama, menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohkan misalnya kita bawa kertas, ini ada gambar nih. Saya yakin satu anak dengan anak yang lain pasti ketika suruh memberikan pendapat itu pendapatnya akan berbeda-beda. Ya. Setelahnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dunia ini sangat luas. Ketika kita di kelas, saya sering mengatakan pada anak bahwa ketika memberikan kayak referensi ataupun mungkin di awal ya, jadi sebelum pembelajaran kita jangan hanya terpaku ya, karena kita SMK nanti orientasinya adalah kerja. Kita coba ubah mindset anak bahwa jangan hanya terpaku pada Jakarta. Anak kan pasti melihatnya Jakarta nih, PT Daihatsu misalnya, Astra, Epson yang mereka tuju sebagai jurusannya. Padahal dunia itu sangat luas. Ketika mereka ingin atau punya keinginan mencari daerah-daerah sekitarnya, bahkan yang UMR-nya padahal lebih tinggi daripada Jakarta. Jakarta UMR-nya kan turun ya kemarin sekitar 4,3 atau berapa, yang tadinya 4 berapa itu turun. Padahal daerah Cikarang itu lebih tinggi, lebih besar, daerah industri. Atau kita melangkah lagi keluar ke Jawa, ke Batam, Kalimantan, yang
pasti ya ketika kita tanya mereka tertujunya pada mana? Pada Jakarta. Ini saya singkat. Oke, di sini untuk yang kedua materinya kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini nilai-nilai kebajikan misalnya seperti kalau kita sekarang kan ada profil pelajar Pancasila ya. Yang misalnya yang pertama adalah masih ingat ya Bapak Ibu? Yang profil pelajar Pancasila yang pertama dimensinya adalah beriman dan bertakwa. Misalnya ada, kemudian ada kreatif, inovatif dan sebagainya ya. Sebelumnya juga sebelum di kurikulum Merdeka kan ada misalnya gotong royong ya, kemudian ada disiplin, ada menghargai orang lain. Ini adalah contoh-contoh ya nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada siswa. Apalagi kita sekarang di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5BK. Ini adalah tepat sekali ya, inti tujuan dari ini nanti mengerutnya adalah pada profil pelajar Pancasila. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini adalah contoh dari pengertian yang menurut para ahli. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Karena yang paling susah itu kan menumbuhkan motivasi dalam diri kita ya. Kalau ekstrinsik misalnya dari luar ada motivasi dikasih hadiah. Misalnya kalau kamu nanti misalnya peringkat pertama ada hadiahnya, itu kan ada motivasi dari luar. Tapi bagaimana menumbuhkan dari dalam supaya anak itu belajar tanpa adanya keterpaksaan, tanpa adanya keinginan ya, misalnya mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Ini yang mungkin yang menjadi poin pentingnya ya, bagaimana sih kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita ataupun dalam diri murid. Ini mungkin nanti yang menjadi bisa kita kaji bersama ya. Kita nanti mungkin setelah pendidikan sudah selesai ya, kita bisa membuat program misalnya komunitas praktisi bagaimana sih menumbuhkan motivasi intrinsik murid, karena ini yang paling susah. Ini nanti untuk kedisiplinan juga masuk ya. Nah, selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia bisa dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang saya yakin kita semua sudah paham. Ini nanti kita bermuaranya adalah pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana menanamkan karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila supaya tumbuh dan berkembang dari mulai kita pupuk di sekolah ya, nantinya juga di kesehariannya bisa terus tumbuh. Bagaimana menjadi anak yang berakhlak mulia, berakhlak karimah ya, sesuai dengan kita misalnya karena kita sekolah yayasan pendidikan pondok pesantren, pasti bermuaranya pada siswa yang berakhlakul karimah, menciptakan anak mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Apalagi kita sebagai siswa SMK ya, murid SMK itu dituntut untuk kreatif, nantinya mampu bersaing dengan dunia luar tanpa harus takut. Karena apa? Mereka sudah punya skill, sudah punya fondasi ya, sudah punya istilahnya bekal bagaimana bersaing dengan misalnya anak SMA. SMA kan tidak punya keahlian ya, karena orientasinya adalah mereka kuliah. Kita punya bekal dan anak pun masih bisa meneruskan ke jenjang kuliah. Nah, di sini yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini yang sering kita ini ya, hukuman ini kadang menjadi ngomong tersendiri bagi kita ya. Kita menghukum secara fisik salah,
tidak dihukum misalnya atau sekedar hanya menggunakan tugas-tugas, juga kadang tidak ada efek jerak. Ya, ini bagaimana di sini motivasi eksternalnya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pasti anak sudah terbiasa karena sudah seperti ini. Paling juga besok saya dihukumnya dengan seperti ini. Jadi tidak ada efek jerah atau rasa bersalah untuk memperbaiki diri bagaimana saya tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya tadi kan ada reward ya, ketika peringkat pertama misalnya ada reward. Nah, anak itu melakukannya karena ingin mendapatkan reward, bukan karena keinginan dari diri sendiri. Misalnya kita ada kegiatan sholat berjamaah. Nah, anak sholat berjamaah kadang tidak semuanya motivasi intrinsik ya. Karena apa? Karena takut nanti ketika tidak melakukannya akan mendapat hukuman. Misalnya ketika melakukannya akan dapat reward. Yang selanjutnya di sini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah tujuan dari motivasi eksternal atau intrinsik ya. Intrinsik, jadi di sini saya akan menjadi apa yang seperti apa bila saya melakukannya, karena keinginan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dilakukannya dengan ikhlas nanti memunculkan apa? Motivasi intrinsik yang memang sudah tertanam nantinya ya. Jadi dia mau dikasih hukuman, mau dikasih reward pun dia sudah tidak peduli dengan itu, karena saya melakukannya memang untuk menghargai diri saya sendiri. Misalnya kita disiplin waktu, guru datang ke sekolah tepat waktu, untuk apa? Bukan karena kita ingin dikasih reward sama kepala sekolah, ataupun ketika misalnya kita tidak datang tepat ada hukuman ya, misalnya potong gaji atau apa. Nah, bukan karena itu, tapi karena apa? Menghargai diri kita sendiri selaku guru yang akan memberikan contoh suri tauladan kepada siswa, karena siswa meniru kita. Apalagi mohon maaf mungkin yang ngajarnya di tingkat bawah itu kan masih memumuk sekali ya, pondasi kayak bikin pondasi. Kalau kita kan tinggal meneruskan bagaimana supaya konsisten. Oke, yang selanjutnya di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita baru ngeh nanti ketika sudah membaca ini ya. Ternyata penghargaan itu adalah bisa menjadi sebuah hukuman. Ya, saya juga sebelum mempelajari modul ini tidak paham ya. Penghargaan itu ternyata kita kan bikinnya reward kasih ke anak supaya anak itu senang dan termotivasi supaya lebih giat belajar lagi. Ternyata di sini ada teori mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, ternyata kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini teori tentang dihukum oleh penghargaan. Ternyata ketika kita seperti itu, di sini menganggap bahwa mereka tidak bisa melakukan atau memilih melakukannya. Karena apa? Memang karena ini seperti dipaksa ya, ada paksaan. Nah, yang selanjutnya di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi
mengerjakan buku, hukuman atau konsekuensi di sini misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman ya. Kenapa hukuman? Kira-kira kenapa Pak Didik? Karena memberikan sanksi. Ya, ada sanksi ya. Kemudian di sini ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa? Hukuman ya. Kemudian yang di sini murid-murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga adalah hukuman. Intinya di sini nih, yang menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Bedanya adalah kan konsekuensi biasanya sesuai dengan apa? Ya, salahnya. Contoh tadi misalnya di pelajaran padian nih, dia 15 menit tidak masuk. Itu konsekuensinya apa? Lari mengelilingi lapangan. Menjadi sebuah hukuman ketika disuruh bersih-bersih WC, atau misalnya ketika disuruh mencatat dalam buku satu buku dicatat semua, atau misalnya disuruh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks dari pelajaran Pak. Ya, ini intinya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini yang selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas, atau zaman dulu bahasanya adalah kesepakatan kelas ya. Ini nanti yang bisa kita mulai di tahun ajaran baru ini. Nanti ketika kita masuk kelas, khususnya mungkin wali kelas ataupun kita setiap mata pelajaran boleh ya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa sih? Yaitu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi misalnya di sini ketika kita masuk kelas, kita kan zaman dulu ada peraturan kelas. Misalnya anak dilarang membawa HP atau dilarang membuka HP saat pelajaran. Ini kita mulai 3 tahapnya. Yang pertama kita membuat kalimat. Anak disuruh menyebutkan ya. Kita bikin keyakinan kelas. Tujuannya apa? Supaya pembelajaran kita ini efektif. Jadi di sini pembuatannya supaya tujuannya adalah supaya pembelajarannya itu efektif. Nanti setiap anak boleh misalnya menggunakan kertas menulis, kemudian dibacakan. Nanti hasilnya itu kita catat, kita print ya, tempel di dinding kelas, di mading, ditandatangani oleh semua warga kelasnya. Nah, ini juga bisa setiap mata pelajaran juga bisa. Yang dulu itu ada peraturan kelas, sekarang kita keyakinan kelas. Misalnya yang pertama, coba kita tanya ke anak ya, karena ini dilakukannya berdasarkan musyawarah bersama, bukan kita yang menentukan, tapi anak yang menentukan. Jadi setiap anak misalnya ada 20 siswa nih, mereka suruh berpendapat kira-kira supaya kelas kita efektif, kalian yang ingin kalian lakukan itu apa sih? Misalnya Bu, coba kalau kita ini ya, coba kalau misalnya supaya datang ke kelasnya tidak terlambat, berarti harus apa? Misalnya supaya tidak telat gak ikut pelajaran. Yang pertama misalnya dilarang telat masuk kelas. Yang kedua misalnya dilarang membuka handphone pada saat jam pelajaran. Banyak sekali ya, misalnya dilarang menyakiti teman atau bully. Kalau sekarang bahasanya bully ya. Anak kadang sering ejek-ejekan tapi tanpa tahu temennya sebenarnya walaupun dia padahal sakit hati. Nah, dilarang berantem, makan minum saat pelajaran. Itu nanti yang menyebutkan adalah siswa berdasarkan pendapat siswa, kesepakatan siswa. Kemudian setelah itu coba kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi dilarang telat menjadi apa? Dilarang telat, ya
Setelah proses tadi ya yang dilarang kemudian kita ubah bahasa positif, kita ubah lagi menjadi kata kunci. Misalnya tadi datang tepat waktu adalah disiplin. Ya berarti disiplin mengikuti pembelajaran. Kita ubah menjadi kata kuncinya. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan. Ini kita bisa lakukan nanti setelah proses KBM berlangsung, setelah kegiatan MPLS ini ya, mungkin di Senin depan kita sudah mulai masuk ke kelas. Proses pembelajarannya bisa efektif, kita gunakan salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Ini tidak hanya oleh wali kelas ya, tapi bisa setiap guru mata pelajaran juga punya keyakinan kelasnya masing-masing. Dan ingat, ini adalah bukan berdasarkan pendapat kita, tapi adalah pendapat murid yang kita diskusikan bersama berdasarkan musyawarah mufakat. Nanti setelah sepakat semuanya kita ketik ya biar bagus, ataupun kita bikin banner kecil di sini ditandatangani oleh seluruh warga kelas, atau misalnya wali kelas dan ketua kelasnya ya, supaya tidak terlalu banyak. Ini bisa kita mulai nanti. Oke, selanjutnya di sini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk membentuk kegiatan belajar yang mengajar efektif. Tadi intinya tujuannya bagaimana KBM itu supaya efektif. Coba sering sekali kan kita misalnya anak bawa HP, mereka ada yang video, tiba-tiba ada yang main TikTok, itu kan menjadi tidak efektif sekali. Tapi karena mereka yang membuat, berarti nanti ada konsekuensinya berdasarkan kesepakatan dari mereka. Artinya itu bukan paksaan ya, karena mereka yang membuat, mereka yang menjalankan. Ketika tidak dijalankan pun sudah menjadi kewajiban mereka untuk menjalankan konsekuensinya. Seperti itu. Kadang ada anak yang jajan di kelas ya, gurunya lagi nulis, tiba-tiba di belakang lagi makan. Ini juga menjadi salah satu mungkin banyak contoh yang membuat kelas tidak efektif. Apalagi misalnya kalau kita ngajar di kelas bawah di SD, nanti rame semua, dan menjadi kelasnya tidak efektif. Kemudian di sini mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan saja? Beda ya antara keyakinan dengan peraturan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sebelum saya sampaikan apa sih? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Itu apa bedanya dari keyakinan atau peraturan? Kan pasti ada bedanya ya. Ini monggo barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan kenapa sih keyakinan saja bukan peraturan gitu. Monggo barangkali Pak Didi atau Bu Puspa mau menyampaikan ya. Kenapa kita ambilnya keyakinan bukan peraturan saja? Ini monggo pendapat dari Bapak Ibu saja ya. Pak Didi mau menyampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab mungkin dari tadi pertanyaan tentang peraturan. Kalau peraturan itu biasanya identik dengan paksaan ya. Jadi anak dipaksa harus menaati peraturan. Tapi ketika keyakinan kelas itu karena dibuat oleh bersama, terus diyakini oleh bersama, maka anak-anak akan menaati keyakinan tersebut. Seperti itu. Terima kasih Pak Didi, ini luar biasa sekali teman-teman. Ini ya itu tadi betul sekali ya. Mengapa keyakinan dan bukan peraturan? Peraturan kan biasanya memang paksaan. Misalnya kenapa kita harus menggunakan helm ketika di jalan raya? Itu peraturan, lalu lintas ada paksaannya. Kalau kita tidak pakai, satu pasti kena tilang. Misalnya ada razia, atau sekarang itu razianya sistemnya sudah CCTV ya. Kalau kita misalnya tidak nyelonong aja ketika ada lampu merah ya, karena di sana sini nggak ada orang misalnya, itu karena ada paksaan. Kalau kita tidak melakukan
diri, misalnya kita kena tilang. Kalau anak misalnya ke sekolah datangnya telat terus setiap hari pasti ada sanksinya. Tetapi ketika keyakinan kelas, karena itu yang mereka buat berdasarkan yang mereka yakini dari dalam hati mereka, disepakati bersama, itu biasanya tidak ada yang namanya paksaan, ya, tidak ada keterpaksaan. Karena apa? Ya keinginan mereka nya, saya ingin kelas yang misalnya tenang, tidak ada suara HP. Saya ingin kelas yang misalnya tidak ada teman-teman yang makan sehingga nanti ribut pada minta. Ini ketenangan dalam kelas sehingga misalnya saya belajar menjadi lebih fokus. Ketika perjalanan jauh ke kota, kenapa misalnya di kota harus ganjil genap, itu harus taat peraturan. Kalau tidak nanti seperti apa? Ini karena adanya sanksi, ya, sanksi yang harus mereka laksanakan. Keterpaksaan kan pasti dipaksa, ya, mau tidak mau. Misalnya kita dapat surat tilang, mau tidak mau berarti harus ke kantor polisi. Kalau tidak, misalnya motor kita diambil, ya, atau misalnya pasti ada panggilan-panggilan yang lain. Kemudian di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan-peraturan. Saya yakin kita juga sama seperti itu, ya Bapak Ibu. Ketika peraturan misalnya, kalaupun cuma ke Bumi Ayu aja gitu, males pakai helm, tapi biasanya di WA nih, hari ini ada razia, pasti langsung mau tidak mau, walaupun terpaksa merasa gerah, pasti pakai helm. Itu karena apa? Di sini adanya paksaan. Oke, selanjutnya di sini peraturan versus keyakinan kelas. Di sini contoh-contoh yang tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya di sini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Sering sekali ya Bu, Bapak kita bawa buku paket dari kelas, misalnya dari ruang guru itu dari perpus 15, pasti nanti kembalinya cuma 10, paling banyak 12. Karena apa? Mereka belum adanya tanggung jawab untuk mengembalikan ke tempat semula. Kadang ditaruh di laci atau mungkin ada yang kebawa ke rumahnya. Ini contoh tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Sering misalnya temannya sedang belajar diganggu dengan melempar kertas, melempar pulpen, atau dengan bahasa-bahasa ejekan, ya, dibully seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adanya komitmen dan menghormati orang lain. Menghormati siapa? Salah satunya sebenarnya adalah menghormati diri sendiri sebagai bentuk apa? Penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kekerasan itu sering terjadi baik secara verbal maupun fisik. Sebenarnya cuma nabok saja itu bentuk kekerasan, ya. Kadang anak suka jewer temannya, tiba-tiba sering sekali, ya, lempar barang, atau mungkin ada yang bentuknya sampai berantem seperti ini. Adalah keyakinan kelasnya bahwa kita harus mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Yang selanjutnya di sini dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan, atau mohon maaf, mungkin kalau narkoba terlalu ekstrim, ya. Kalau di kita mungkin dilarang merokok, misalnya seperti itu. Yang paling mungkin mendekati lumrah, ya, banyak siswa kita merokok. Tapi kalau narkoba, mohon maaf, alhamdulillah tidak pernah ada kejadian, ya. Kemudian di sini bagian gantian atau menunggu giliran. Di sini bersabar dan menghormati orang lain. Kadang anak masuk keluar kelas itu dorong-dorongan, bahkan ada yang sampai terjadi dulu di sini, ya, kepalanya kebentur. Karena apa? Saking pengennya cepat keluar, mendorong temennya kejedot, kepalanya sampai bocor. Itu adalah contoh apa? Keyakinan kelas yang harus mereka ada di kelas mereka, ya, bahwa sebenarnya bergantian antri itu penting sekali. Sebagai budaya juga, bahwa mungkin Indonesia orang yang antrinya masih sangat low, ya, masih kadarnya di bawah sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi
apalagi misalnya ketika di fasilitas umum, di ATM tiba-tiba nyerobot orang yang sudah antri di depannya, atau di kasir sering sekali ya. Karena apa? Yaitu karakternya belum terbentuk kadang, atau mungkin tahu tapi tidak mau melakukan. Yang terakhir di sini kemudian gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kesehatan dan keamanan sering sekali ya, pagi-pagi apalagi ketika telat. Ya, misalnya naik ke atas dia sudah capek, itu juga bisa sebenarnya menyebabkan kecelakaan, karena apalagi misalnya ketika naik tangga dia tidak hati-hati. Nah, ini adalah keselamatan dan keamanan. Ini kata-kata ini yang nantinya kita gunakan di keyakinan kelas kita masing-masing. Ini hanya contoh ya, nanti kita bisa modifikasi lebih lanjut lagi. Yang selanjutnya di sini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu, nanti bisa kita ubah lagi atau disesuaikan lagi. Yang pertama, membagi kelas dalam 4 sampai 5 kelompok. Murid dalam kelompoknya berdiskusi tentang kelas, impian mereka dan ide untuk mewujudkannya. Ambil kesimpulan dari ide kelompok, kemudian ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Bisa ditulis di stick note ataupun mungkin ditempel seperti itu ya, ataupun nanti kita tulis di depan. Setelah disepakati nanti baru diketik ya, boleh sama murid atau gurunya, bisa dijadikan hasil kesepakatannya dipajang di dalam kelas. Ini hanya sekedar contoh, nanti bisa kita sesuaikan lagi mau tekniknya seperti apa. Kemudian hasil kesepakatan kelas di sini adalah contohnya menghargai dan menghormati orang lain, disiplin dan bertanggung jawab, mandiri, kolaboratif, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ini contoh-contoh yang biasanya menjadi keyakinan kelas. Nanti bisa kita sesuaikan saja dengan pendapat dari siswa, karena ini adalah hasil dari kesepakatan siswa. Di sini materi selanjutnya, kita tinggalkan keyakinan kelas, kita ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Di sini ternyata kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar itu adalah 5 ya. Ada belonging, power, fun, freedom, dan survival. Survival ini adalah bertahan hidup. Contoh kita mempertahankan hidup itu seperti apa? Misalnya satu, pasti butuh yang namanya makan. Ya, kita bertahan hidup dengan makan dan minum. Kemudian ada belonging, ada kasih sayang, cinta. Kita itu butuh, murid itu butuh untuk disayangi dan dicintai. Dengan misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang santun ketika kita mengajar ataupun ketika kita menangani anak yang bermasalah. Dengan perhatian, ujian, yaitu adalah bentuk belonging. Kemudian ada power. Power ini adalah anak itu punya kekuatan ya, atau penguasaan, ingin menguasai kelasnya. Misalnya apalagi ketika anak merasa ini punya saya, kemudian diambil temannya, walaupun itu misalnya temannya lagi lagi bercanda, pasti merasa terganggu ya, seperti itu. Kemudian fun ini adalah kesenangan. Senang apa? Misalnya anak itu butuh kesenangan, dia senang olahraga, pasti dia akan senang sekali dengan pelajaran olahraga. Ketika di istirahat pun biasanya anak kita lihat mereka pada senang sekali main bola ya, ada main voli. Kemudian ada freedom. Freedom ini adalah kebebasan. Bagaimana kita itu sebenarnya semuanya punya kebutuhan bebas. Misalnya bebas berpendapat ketika di kelas, ataupun misalnya bebas untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Itu kemudian di sini 5 posisi kontrol. Mohon maaf ini karena filenya kecil ya, saya perbesar. Posisi kontrol guru yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Kadang kita terus terang saja, saya juga pernah melakukan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, penghukum itu misalnya ketika ada
lebih dari 15 menit. Kemudian yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Misalnya anak datang ya, masuk kelas, kita sindir, kamu nggak merasa, misalnya ini sudah jam berapa, kamu merasa nggak kalau kamu itu salah, dengan bahasa-bahasa yang membuat si anak merasa bersalah ya. Contohnya di sini misalnya guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, kamu sudah membuat bapak kecewa karena setiap hari kamu itu sudah telat. Jadi anak itu kan merasa, oh iya saya merasa bersalah karena sudah buat ibu atau bapak gurunya kecewa. Kenapa? Karena setiap hari saya telat. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ini juga kadang bisa kita gunakan ya, apalagi ketika sharing, ketika anak itu punya masalah pribadi. Misalnya kita bisa ajak anak untuk sharing, atau ketika kita anak itu punya satu kesalahan, kita ajak diskusi. Ini bisa kita, posisi kita sebagai teman. Misalnya di sini, ayolah lakukan demi ibu ya. Saya ibu yakin misalnya kamu bisa bangun lebih pagi, kamu bisa datang ke sekolah lebih pagi sehingga tidak telat lagi. Jadi bahasa-bahasanya lebih santai. Anak itu menjadi tidak merasa bersalah, anak itu merasa lebih rileks ya, ketika ngomong pun dia jadi tidak takut. Misalnya takut sebenarnya alasannya bukan bangunnya siangan, atau misalnya sebenarnya dia adalah main dulu atau nongkrong dulu. Tapi dengan posisi kita sebagai teman yang menggunakan bahasa-bahasa mungkin lebih rileks, lebih santai, itu bisa membuat emosi si anak itu jadi menurun dan dia bisa lebih terbuka. Ini kadang juga bisa kita gunakan. Kemudian di sini sebagai pemantau. Contohnya, nih di sini anak tadi kan kita lihat ya, ada anak pakai sendal. Coba kemudian kita panggil misalnya, Ilham, kamu tahu kan peraturannya kita misalnya menunjuk ke kakinya. Nah, berarti itu sebagai pemantau. Atau kita sering lihat anak itu pakai sendal, cuma kita tanya, kenapa kamu pakai sendal? Tahu kan peraturannya, tanpa adanya tindak lanjut yang lebih. Kita hanya memantau saja dari kesalahan si anak tersebut. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang terbaik yang kita bisa lakukan sebagai guru. Contohnya di sini adalah mengingatkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Misalnya anak itu telat ya. Coba ibu tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalnya telat berarti apa tadi? Disiplin. Misalnya disiplin bu. Nah, keyakinan kelasnya kan sudah kita yakini. Misalnya alasan kamu apa? Kenapa kamu telat? Ibu yakin ya kamu punya alasannya kenapa setiap hari telat. Nah, ini kita posisi kontrol sebagai manajer. Jadi lebih istilahnya lebih ngerangkul ya, ngerangkul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa kita gali, dianya sendiri padahal sudah tahu ya, tapi kita ingatkan lagi. Coba keyakinan kelasnya yang sudah dilanggar apa? Misalnya adalah disiplin. Kita tanya lagi, misalnya kita boleh mengatakan juga, ibu juga paham ya, melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Ibu juga pernah, tapi mari kita cari solusinya bersama. Kita juga ngajak anak untuk cari solusi supaya si anak itu tidak telat lagi. Dengan alasannya misalnya bangunnya terlalu siang, pasti ada alasan-alasannya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling tepat adalah kita adalah sebagai manajer. Walaupun mungkin kadang-kadang yang empatnya juga bisa kita gunakan, tapi yang paling tepatnya kita berlaku sebagai manajer. Nanti saya ada videonya kemarin ya untuk demonstrasi kontekstual segitiga restitusi penanganan anak sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan
apa ini? Teman tadi ya. Ayolah, jadi bahasanya lebih rileks ya. Apa kamu tidak mau? Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya kalau anak SD ya suka, misalnya TK. Kalau hari ini misalnya nanti kasih stiker nih. Seperti ini sebagai sama ya, sebagai teman. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, merasa bersalah. Di sini intinya kita bersama-sama nanti kita berproses ya, bagaimana. Saya yakin saya juga pernah sebagai penghukum pernah ya nyuruh anak push up, atau misalnya ini karena telatnya saking keterlaluan, atau kita cuma sebagai pemantau teman atau membuat rasa bersalah. Tapi setelah ini bagaimana kita berproses untuk menjadi seorang manajer. Ya, selanjutnya di sini yang materi budaya positif penerapan segitiga restitusi. Ya, ini yang nantinya sebagai implementasi dari budaya positif. Ya, di sini restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Ini menurut dosen. Jadi intinya di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana kita bukan menjadi penghukum, bukan menjadi si pembuat rasa bersalah, tapi bagaimana anak tersebut nanti bisa menyelesaikan, mencari solusi sendiri ya, dengan kita tuntun apa yang dia lakukan, kemudian ke depannya dia akan seperti apa. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi nanti setelah berbuat salah, anak itu akan punya keyakinan yang lain bahwa melakukan ini ternyata salah, saya harus seperti ini. Ketika berbuat salah berarti saya harus meminta maaf dan bertanggung jawab. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bertanggung jawab untuk belajar dari kesalahan. Ini kadang kita juga sebagai orang dewasa ya, kadang kita juga belum sepenuhnya melakukan hal ini. Tapi karena kita sudah tahu, hari ini nanti kita berproses perlahan-lahan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, terutama terhadap penanganan anak yang bermasalah. Nah, di sini adalah segitiga restitusi terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di akhir itu nanti kita tanyakan keyakinan. Ini nanti ada contoh videonya. Yang selanjutnya di sini yang pertama, ketika kita menstabilkan identitas dari si murid tersebut, di sini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak itu kadang merasa saya sudah salah nih, tapi coba kita ubah supaya dia menjadi positif terhadap dirinya, bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki. Kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa berusaha memperbaiki diri kita dengan bertanggung jawab menjadi lebih baik. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya bapak ibu guru juga pernah telat. Ya, bapak ibu guru juga pernah misalnya tidak memakai sepatu. Kita pastikan bahwa kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan yang benar ketika misalnya ada contoh anak bermasalah dengan temannya, misalnya berantem. Siapa yang salah? Bapak ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap diri kamu sendiri? Ternyata ketika kita menyalahkan diri kita sendiri, kita sudah tidak bisa kita sudah tidak bisa bersikap baik terhadap diri kita sendiri.
sendiri. Artinya di sini ada proses yang lebih positif nantinya setelah identitasnya distabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang nyata, yaitu membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Misalnya kita tanya, pada dasarnya setiap manusia itu kan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Yang tadi ya, kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tersebut. Misalnya anak berantem, kita tanya, yang kamu lakukan tadi apa? Saya menjampak misalnya rambut teman saya. Kita tanya lagi, yang lainnya apakah melakukan hal yang lain? Misalnya kamu memukul, menendang. Tidak bu, saya cuma menjampak. Kita berikan atau kita ngomong ke anak bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, misalnya menendang, menonjok ya. Tapi ibu sudah sangat senang kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi. Ini contohnya ya. Atau misalnya di sini, apa yang penting bagi kamu? Misalnya sehingga kamu menjambak teman kamu, sehingga kamu memfitnah teman kamu mencontek. Misalnya seperti itu. Kemudian kamu tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Misalnya yang baru, kamu boleh karena tadi misalnya saya mempertahankan diri bu, karena saya diejek terus, makanya teman saya jambak. Nah itu juga bisa kita katakan seperti ini ya. Tapi sikapnya berarti diubah, bukan dengan cara kekerasan. Misalnya dengan ngomong baik-baik atau melaporkan kepada guru, sehingga nanti ada penanganannya, menghindari kekerasan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata bahwa apa nilai yang kita percaya di kelas, atau nilai keyakinan kelas apa, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Misalnya tadi saya sudah melanggar kedisiplinan. Di akhir ini kita tanyakan. Kemudian kita tanyakan lagi perasaan si murid tersebut dan kita ajak untuk mencari solusi bersama. Misalnya dia bu, saya mau memperbaiki diri saya ingin menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Anak sendiri yang nyari solusinya, kita tanya. Solusinya seperti apa yang ingin kamu lakukan? Misalnya anak nanya, saya akan bangun lebih pagi, saya tidak akan main handphone sampai malam. Misalnya saya akan pasang alarm seperti itu ya. Misalnya bangun tidur langsung sholat, langsung mandi, tidak pegang HP dulu atau main game. Biasanya kan seperti itu ya. Hampir semuanya seperti itu. Ketika saya lihat status siswa jam 2 itu mereka masih bikin status. Anak nanya, ibu kan tahu saya masih on, saya lihat status kamu semalam jam 2. Biasanya kan ada dulu anak screenshot Mobile Legend ya, biasanya di screenshot dijadikan status seperti itu, atau status lagi gitaran, lagi apa seperti itu. Nah itu juga bisa kita tanyakan seperti ini. Misalnya kamu menjadi orang yang mau menjadi orang yang seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Saya yakin ketika anak menjambak temannya, saya yakin dia tidak merasa senang. Dalam hati kecilnya pasti bukan rasa senang, hanya emosi yang dia salurkan secara salah, seperti itu ya. Ini yang tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Materinya sudah selesai. Ini saya coba tayangkan contoh. Ibu, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi tadi ya. Kita ada yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini saya membuat video gambaran kondisi dari penerapan segitiga restitusi terhadap anak yang bermasalah. Ini mohon maaf mungkin soalnya tidak terlalu terlihat, tapi yang
dibanting gambarnya ya. Soalnya tidak terlalu terdengar, mungkin mohon maaf. Ini adalah contoh kasus ketika si Rara difitnah mencontek sama temannya, kemudian dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia marah-marah dan berkata kasar. Kemudian di sini yang pertama saya tanya dulu. Terdengar ya? Kita menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah ya. Tanyakan alasannya kenapa si anak berbuat seperti itu ya. Di akhir kita tanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama si Rara tadi, berarti tidak menghargai orang lain atau tidak menghormati temannya dengan dia berkata kasar, marah-marah, walaupun memang sebenarnya dia tidak melakukan. Intinya kan di sini si Raranya difitnah sama temannya, tapi karena dia kesal ya, dia di awal juga merasa kesal karena merasa tidak melakukannya ya. Kemudian di sini di akhir ketika kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, kita juga menanyakan kepada anak bahwa bagaimana solusi terbaiknya dari permasalahan yang sudah dia buat. Misalnya anak si Raranya nanti meminta maaf kepada temannya, dan memang di sini ada prosesnya, nanti kita juga lihat perkembangannya apakah setelah meminta maaf si Rara dengan temannya tersebut itu berlanjut atau tidak. Tetap kita sebagai guru harus memantau ya, karena kadang apalagi perempuan, mohon maaf, biasanya lama ya. Kalau misalnya marahnya lama, beda dengan anak laki-laki. Mungkin kalau anak laki-laki biasanya habis berantem 5 menit lagi juga main bola lagi. Kalau emosional anak perempuan itu biasanya berbeda. Tetap kita pantau, kita tanyakan lagi kepada temannya apakah masalah mereka sudah diselesaikan dengan ini, menerapkan keyakinan kelas, yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Ini contohnya ya, nanti kita bisa terapkan bersama-sama dengan mungkin contoh kasus yang berbeda. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo barangkali dari Bapak atau Ibu ada yang mewakili mau bertanya tentang materi ini, nanti saya berusaha untuk menjawab. Misalnya jawaban saya kurang puas, nanti kita cari atau tanya kepada yang lebih ahlinya. Mungkin Pak Didik nanti yang sudah selesai di angkatan 7 bisa menjawab. Monggo Bapak Ibu. Monggo ya Bu. Oke, monggo Bu Eti mau ada pertanyaan yang disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yaya sudah memberikan materi tentang budaya positif. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Ini kan seringkali terjadi ya di sekolah kita ya. Maksudnya mungkin walaupun sering ya jarang-jarang. Ini jika terjadi sebuah pertengkaran dan ternyata terjadi pertengkaran tersebut itu di luar sekolah, itu apa yang sedang dan menjadi bahan tontonan masyarakat. Itu sedangkan kedua siswa tersebut itu tidak mau dilakukan yang namanya restitusi. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita sebagai Dewan Guru untuk menangani peserta didik tersebut? Mungkin itu, terima kasih.
Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi dari yang Bapak atau mau memberikan umpan balik atau tanggapan walaupun tidak berupa pertanyaan ya. Monggo dari siapa, Pak Didik atau siapa? Monggo Pak Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan ya, mungkin ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya itu ketika saya membuat keyakinan kelas itu, saya biasanya itu anak suruh membayangkan kelas yang dia inginkan atau idamkan. Jadi sebelum membuat keyakinan, anak itu harus berimajinasi dulu. Apa sih yang diinginkan, kelas yang diinginkan yang ideal itu seperti apa gitu. Nanti setelah anak bisa membayangkan, terus anak bisa membayangkan, nanti anak itu akan memberikan pemantik seperti kayak misalkan kelas yang ideal itu misalkan yang bersih, atau kelas yang ideal itu yang saling menghargai gitu. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas itu, alangkah baiknya kita harus membuat pemantik dulu, atau anak itu harus membayangkan dulu seperti apa kelas yang baik itu, seperti apa kelas yang ideal itu, seperti apa mungkin. Iya, bukan impian mereka gitu. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Heti sama Pak Didik. Tadi tanggapan dari Pak Didik, umpan balik juga sama memberikan kita tambahan ya, wawasan atau pengalaman berdasarkan yang sudah beliau terapkan, yaitu bahwasanya sebelum kita membuat keyakinan kelas, alangkah lebih dahulunya kita menyuruh anak untuk membayangkan dari yang namanya kelas impian. Jadi anak kita itu nanti murid-murid punya kelas impian, mereka ingin punya kelas impiannya seperti apa, yang tentunya tujuannya adalah supaya mereka itu belajar dengan nyaman, aman, dan juga tentram serta efektif, yang nantinya kita selanjutnya membuat yang namanya keyakinan kelas tadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita bersama-sama membuat anak, suruh memimpikan dulu, menggali mimpi anak untuk sebuah kelas, ya kelas yang sesuai impian mereka. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Heti tadi, bagaimana solusi kita ketika misalnya ada anak melakukan kesalahan ya, misalnya mereka berantem dengan temannya tapi di luar sekolah, misalnya ketika jam sudah selesai ya, atau sekolah sudah bubar, dan penanganannya mereka itu tidak mau ditangani dengan yang namanya segitiga restitusi. Intinya adalah segitiga restitusi ini teori ya, jadi anak tidak mau didudukan berdua atau dipanggil oleh wali kelas, BK ataupun kesiswaan. Itu solusinya seperti apa? Di sini yang pertama kita lihat dulu dari masalahnya ya. Ini kan sudah di luar jam pelajaran, tapi karena mereka adalah siswa kita, murid kita, otomatis mereka adalah tanggung jawab kita. Yang pertama adalah kita coba membuat pendekatan secara personal, karena anak kadang malu, mungkin malunya nanti dilihat sama orang banyak, sama guru-guru yang lain, misalnya sama teman-teman, tuh si itu dipanggil pasti punya salah nih, pasti melakukan punya kasus nih. Yang pertama adalah kita coba melakukan yang namanya pendekatan secara personal dulu. Jangan dipanggil dulu, misalnya ke ruang BK. Itu seperti biasanya anak menjadi takut terlebih dahulu, sudah takut duluan. Tapi coba pendekatan secara personalnya. Ketika kita ada laporan seperti itu dan anaknya memang susah untuk ditangani, kita coba datang ke rumahnya, kita bicara baik-baik, kita gunakan segitiga restitusi, tidak mesti tempatnya di sekolah ya Bapak Ibu, itu hanya teorinya. Nah kita implementasinya atau tempatnya di mana saja terserah. Misalnya kita datang ke rumahnya, tanyakan juga kepada orang tuanya, kita harus memvalidasi juga kejadian tersebut benar atau tidak. Kita juga tanya juga nanti kepada saksi yang melihat, karena ini penting sekali untuk pengendalian dari emosi si anak. Biasanya masih meledak, apalagi habis berantem ya anak laki-laki. Kemudian untuk menjaga menjaga dari
harga diri anak tersebut, karena nanti ketika malu biasanya itu akan turun. Malah mungkin nantinya mohon maaf dia tidak mau sekolah karena takut dibully sama teman-teman, di bahan ejekan. Biasanya seperti itu ya. Atau misalnya tidak ditemenin. Nah, kita datang ke rumahnya secara baik-baik di luar ya, supervisi ya, atau kita visit ke sana di luar jam sekolah. Kita tanya juga kepada orang tuanya kita secara kekeluargaan, baik dari satu siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Ketika kita sudah, saya yakin ketika kita bicaranya baik-baik, kita posisikan sebagai teman dulu di sini ya. Kita posisikan sebagai teman dengan bicara dari hati ke hati, anak itu saya yakin lama-lama akan mau. Tapi ketika di sekolah pun kita menghindari supaya anak ini, karena takutnya dibully nantinya, jangan ketika misalnya jam istirahat ataupun ketika pelajaran anak-anak itu tiba-tiba dipanggil. Kita bikin jadwal saja, atau kita bikin kesepakatan dengan anak, kamu maunya kapan, misalnya pulang sekolah supaya tidak ada orang. Ya udah, kita turutin. Kita bisa juga berkolaborasi dengan guru BK, dengan kesiswaan. Tentunya kita di sini tadi sebagai manajer, kita posisikan ketika di rumah sebagai teman untuk memancing anak ya, supaya luluh dulu, supaya mau nih. Kemudian kita berganti posisi ketika di sekolah sebagai manajer. Mungkin itu salah satu atau dua hal yang bisa kita lakukan, dan nantinya tetap kita pantau anak-anak ketika sudah menyelesaikan permasalahan mereka antara kedua belah pihaknya. Yang pertama kita dari satu-satu dulu ya, satu anak dulu, kita cari tahu versi mereka berduanya seperti apa ya, dari si anak A dengan si B. Ketika memang itu sudah seversi, nanti baru kita cocokkan. Biasanya dari mimik wajah, muka, cara ngomong juga kelihatan. Nanti kita lihat, apalagi guru BK saya yakin lebih paham bagaimana tentang penanganan siswa, misalnya dari bagaimana anak yang berbohong segala macam, bagaimana intinya kita menyelesaikannya, jangan sampai melukai anak tersebut sehingga karena takut dibully tidak masuk sekolah lagi. Dan setelah itu kepada teman-temannya yang tahu, saya yakin semua teman-teman pasti tahu ya, bahwa sini habis gini nih, kita kumpulkan, kita kasih pengertian bahwa setiap orang itu ya pasti punya yang namanya salah, dan tidak ada namanya bully. Tolong jangan dibully, tetap dirangkul, main bareng-bareng, dan minta kepada mereka untuk memantau juga bagaimana si anak ini, apakah takutnya masih berkelanjutan. Mungkin depan kita selesai, nanti takutnya berkelanjutan. Tentu itu juga kita sampaikan kepada orang tua untuk terus memantau kegiatan anak ya, karena anak mohon maaf dari HP saja kita tidak bisa mantau nih, apalagi anak tingkatan kita sudah perannya remaja ke dewasa, itu sudah luar biasa sekali. Mungkin itu saja Bu Heti, sekian dari saya ya. Ada tambahan mungkin? Kalau tidak ini kurang puas, nanti kita cari jawaban yang lain kepada yang lebih ahli. Itu monggo Bu Heti, bagaimana? Sudah. Ya, terima kasih. Mungkin ini akhir dari sesi kita ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan saya, dikasih kesempatan waktu juga, kemudian Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya kurang lebih 1 jam di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Saya yakin ini nanti bisa kita terapkan bersama, budaya positif untuk apa? Untuk tentunya sekolah kita lebih baik lagi. Kita berkolaborasi, kerjasama, karena saya yakin saya berdiri di sini punya program apapun tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa kita bersama-sama berkolaborasi dan tentunya dukungan dari semua pihak. Intinya adalah kita di sini yang saya lakukan, yang kita lakukan semua adalah untuk kebaikan murid kita semua. Intinya seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, baik dari segi mungkin apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu tidak cukup. Saya mohon maaf yang selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya dari apa yang saya sampaikan
bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Heti Diriana. Saya merupakan salah satu rekan dari Ibu Riayah yang merupakan calon peserta guru penggerak angkatan 8. Pada kegiatan sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Riayah sudah bagus. Saya dan rekan guru lain merasa terinspirasi untuk mengikuti, untuk menerapkannya di sekolah dan berkolaborasi dengan Ibu Riayah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.